Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Leguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan gimana kabarnya para Cuan Troopers setelah libur panjang kemarin? Masih ada duit sisa nggak ya buat diinvestasikan di saham atau reksadana? Karena hari ini kita akan membahas itu ya. Buat kamu yang masih ada duit sisa gaji atau mungkin yang masih tersisihkan 10%, mungkin 20%, 30% yang masih bisa diinvestasikan gitu ya. Nah, kamu harus dengerin Instagram Live pada malam hari ini dulu. Untuk apa? Untuk mengetahui ini tuh harus ditabung di mana. Karena di Juli ini kita memasuki semester 2 tahun 2023. Kondisi market kita juga masih tetap sideways di level 6.600 dan bahkan tadi kalau nggak salah melemah 0,22% ke level 6.681,75. Jadi ini menjadi satu pertanyaan tentunya ya, Cuan Trooper, sampai kapan sih kondisi IHSG kita bakal terus-terusan kayak gini? Karena kalau kita lihat di US market sendiri itu pergerakan sahamnya ya, capital marketnya mereka udah lagi uptrend gitu ya, ke level 34.000 untuk Dow Jones gitu. Sentimen terakhir yang beredar di Amerika Serikat itu sepertinya akan ada pivot gitu ya, di mana selain The Fed itu mempertahankan suku bunga, ada kemungkinan ke depannya mereka akan menurunkan suku bunganya gitu. Kalau suku bunganya diturunin, artinya investor-investor itu pasti akan lebih banyak milih instrumen yang lebih beresiko gitu ya, nggak hanya di pasar uang, nggak hanya deposito, nggak hanya obligasi, tapi mereka akan mulai chip in ke saham lagi, dan bahkan beberapa udah mulai curi start gitu ya. Jadi makanya teman-teman lihat nih ya, Dow Jones Industrial Average ini baru aja dibuka menguat 0,032, S&P 0,12, Nasdaq 0,21% ini peningkatannya. Dan tentunya ya, ini apakah berpengaruh banyak untuk capital market kita? Berapa lama translasi ini akan berlangsung gitu? Jadi yang awalnya di US market naik gitu ya, indeks harga saham gabungan kita juga kapan nih bisa terkena imbasnya naik ke zona hijau gitu ya. Atau mungkin bisa kembali lagi di atas level 6.700. Tapi meanwhile tidak hanya saham saja yang menarik, reksadana juga sebenarnya menarik untuk diperhatikan oleh cuan troopers gitu ya, di tengah kondisi waiting ya, wait and see ini, menunggu kondisi suku bunga, inflasi, translasi dari global market ke Indonesia gitu. Ini bagusan kita menabung ya, menabung jangka pendek di mana. Nah, saya udah punya dua ahlinya pada malam hari ini. Tentunya nanti saya akan ditemani oleh Ci Jessica Wijaya. Udah lama banget gak ngobrol sama Ci Jessica Wijaya. Minggu lalu Ci Jess ulang tahun by the way, tapi baru seminggu lewatnya, jadi masih bisa say happy birthday lah ya. Ci Jess ini adalah CEO dari sayakaya.id, dan juga ada Ko Arfan Karniodi, co-founder dari porto.id, dan juga sekaligus CIO dari Kisi Asset Management gitu ya. Nih, coba nih aku invite satu-satu, atau mungkin kalau udah standby Ci Jess atau Ko Arfan boleh nge-request. Jadi nanti aku sisa ini aja, aku sisa approve aja nih. Soalnya biasa error-error nih kalau yang invite dari sini, kadang agak error. Tunggu sebentar ya. Ini kita coba cek koneksi dulu. Siap. Nah, Cuan Troopers, jangan lupa ya, untuk pertanyaan masukin ke list question and answer di sini ya. Jadi supaya pertanyaannya bisa ke shortlist, tentunya nanti akan kita tanyakan langsung ke Cijas dan juga ke Ko Arfan. Oke, siap. Sudah saya accept. Aduh, moga-moga nggak nyangkut lagi nih. Yes, nggak nyangkut. Halo, malam Cijes. Kabar sehat, Ci? Hai Daniel, hai Cuan Trooper semuanya, sehat-sehat ya. Ya, Ci, pertama-tama mewakili Cuan Troopers, aku mau ngucapin happy birthday dulu. Happy birthday buat Cijes. Minggu lalu di Thank hari you, Jumat thank kita nggak you. sempat. Uh, uh, Moga-moga panjang umur, sehat selalu, cuan-cuan Thank selalu, you, dan thank you. bisa banyak-banyak sharing ke kita-kita semua. Thank you Siap, siap, Daniel, siap. thank you semuanya. Siap, Ci. Nah,
Ini aku kebetulan udah ada Ko Arfan yang juga nge-request to join supaya kita langsung bertiga ya bisa live. Oke, ini Udah moga-moga ya? lancar nih live-nya. Mm-mm. Nah, akhirnya. Halo, selamat malam, Ko Halo. Arfan. Akhirnya kita live lagi nih bertiga. Oke, cek. Ini suaraku jelas kan ya di Ko Arfan dan di Cijas ya? Jelas, di Aman aku ya, jelas. oke. Oke, siap. Ko Arfan dan Cijes, ini tadi aku udah sempat brief para cuan troopers sedikit terkait dengan kondisi market kita sekarang gitu ya, yang memasuki semester kedua tahun 2023. Nah, tapi masuk ke semester kedua ini memang kayaknya masih belum banyak perubahan gitu dari akhir semester satu kemarin. Masih sideways, marketnya belum ke 6.700 lagi, total nilai transaksi aja hari ini cuma 8 triliun gitu, bahkan nggak sampai ke 10 triliun rupiah. Sepi nih kondisi market kita. Nah, kalau view dari Ko Arfan atau Cijas ini secara keseluruhan ngelihat market kita di second half ini bakal kayak gimana sih? Ada sentimen apa sih sepertinya yang sebaiknya dinanti-nantikan nih untuk para cuan troopers? Mungkin dari Ko Arfan dulu atau Cijas dulu nih? Kalau equities ke Arfan ya. Tapi ini seru nih. Ini ada cuan troopers nih Iya, bilang, bursa Eropa mau ambruk, tunggu tanggal mainnya Asia. tunggu Nah, tanggal gimana Kak mainnya. Arfan? Oke, Silakan oke, komentari. siap. Siap, bosku, silakan. Kenapa tuh bisa ambruk? Mungkin sudah mulai loyo kok. Loyo ya. Kalau lagi loyo jangan Iya, dipaksain ya, Den ya. sudah mulai lemas ya. Oke. Tapi gimana sih ini sebenarnya kok? Kalau saya bilang justru economic condition terutama di US sangat membaik. Oh, Karena oke. satu, interest rate-nya ini kenaikannya sudah kelihatan terminalnya. Oke. Kalau orang bilang Fed masih mau naikin 2 kali lagi, saya bilang itu udah kelihatan terminalnya. Karena per inflasi Juni yang akan diumumkan bulan Juli ini, tanggal 13 Juli, year on year inflation, baik core inflation dan inflation headlines, itu sudah di bawah interest rate. Menurut saya, sudah tidak perlu lagi untuk naikin interest rate banyak-banyak. Ya. Jadi sekarang interest rate-nya US 5, naiknya kalau Fed bilang masih 2 kali lagi, 25 kali 2. Saya asumsi naik 3 kali deh, 575. Kalau 575 sampai kurang lebih akhir tahun. Nah, per besok aja per akan diumumkan tanggal 13 Juli ini, year on year-nya itu sudah, year on year headline itu di bawah 3,5. Year on year core itu 5% atau slightly lower, 4,9. Interest rate udah lebih tinggi. Jadi saya bilang udah selesai soal interest rate satu. Itu good news. Kalau yang bad news kalau yang bad news ada beberapa memang. Salah satunya adalah China ternyata demand-nya tidak terlalu tinggi. Sehingga yang mendengungkan dengan China reopening awal tahun ternyata nggak sebesar itu efek demand-nya. Dibuktikan dengan harga oil yang susah naik dan cenderung turun. Padahal OPEC pun sudah cut production. Kalau saya sih lihatnya begitu. Saya sih bilang the last 2 months, 2 bulan terakhir, udah kelihatan kok beberapa saham tuh udah nggak depres ya. Sudah mulai kelihatan ada gerakan-gerakan positif. Ya pinter-pinternya kita milih saham aja sih kalau equity ya. Tapi itu kan tadi saya ngomongnya soal ekonomi dulu. Begitu. Oh, oke. Berarti kalau di Amerika oke, ini berarti jadi faktor yang kalau dihubungin ke Europe, ini jadi faktor yang justru melemahkan Eropa gitu, karena semua capitalnya larinya ke US. Bisa dibilang kayak gitu nggak? Ya, terutama kalau US itu yang terutama itu Nasdaq yang berbau tech, ya real tech, Iya. seperti
semiconductor, Hmm. dan lain-lain. Tuh. Oke. Makanya ini rally terus ya di US ya, Dow Jones, Nasdaq, Nasdaq terutama S&P, ya. ah, Nasdaq ah, itu terutama. masih oke oke oke. Nah, kalau dari Cijes, view-nya gimana nih Ci? Ada yang mau ditambahkan nggak dari economic wise gitu, macroeconomic wise? Setuju sama apa yang tadi Mm-mm, akan bilang. Terus kalau misalnya Daniel ingat, kita tuh udah beberapa kali live IG live tahun ini ya. mm-mm, Dan selalu aku bilang mm-mm. bahwa yang lagi menarik sebenarnya tahun ini adalah fixed income ya kan, obligasi. Iya, Dimana iya. ya memang ceritanya kalau misalnya kita mendengarkan banyak pendapat di luar sana, ada yang bilang oh obligasi untuk orang bodoh gitu ya. Tapi saya nggak Hmm, kenapa-napa. I like investing them gitu. Kalau misalnya investasinya gampang hmm, dan apa hmm, nggak usah mikir terus dapat cuan lumayan, kenapa enggak gitu kan. Yang mana tuh menurut, dan ternyata benar gitu kan, kalau kita lihat tuh reksadana obligasi itu, terutama obligasi negara ya, reksadana obligasi negara iya. beberapa bulan belakangan tuh rally-nya tuh kenceng banget. Dan jadi kalau misalnya kita lihat ya, bukan beberapa, hampir semua reksadana obligasi negara itu performance-nya jauh di atas reksadana saham dalam 1 tahun belakangan ini gitu, dengan pengecualian beberapa reksadana saham ya. Jadi sebenarnya menurutku Mm-mm, ini kita tuh masih adalah sebenarnya potensi cuan dari reksadana obligasi negara gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat, mm, kalau dari per sekarang melihat dari berbagai macam faktor dan kondisi ekonomi kita, kayaknya yield Indonesia sih susah turun di bawah 5% ya gitu. Kalau mm-mm, misalnya mm. kita lihat dengan kondisinya demikian sih, sebenarnya masih ada upside sih untuk reksadana obligasi negara. Oke, oke, oke. Jadi sampai di akhir 2023 di second half ini kondisinya itu masih gak akan jauh beda dari first half kita kemarin gitu ya berarti ya, Ko Arfan dan Cijes. Iya Kemungkinan betul, sih iya ya, betul. kecuali ada Mm-mm, some game changing events mm-mm, gitu ya yang kita nggak bisa prediksi sebelumnya. Tapi kemungkinan iya, kemungkinan this year sih untuk equity-nya masih ada susah untuk rally banyak. Kecuali mungkin some individual stocks ya, some individual stock. Eh, Menurutku sih kalau mm-mm, aku ngelihatnya per kelas aset, obligasi itu masih mm-mm. akan outperform sih dibandingin equity this year. Oke, oke, oke. Kalau tadi dari Cijes itu view-nya lebih ke reksadana obligasi negara gitu ya. Mm-mm. Kalau dari Ko Arfan sendiri ini ngelihat dari sisi equity seperti apa nih kalau kayak gini? Karena kalau kita ngelihat IHSG hari ini aja melemah lagi nih kok 0,22 nih. Ya. Apakah ada potensi kita itu sebenarnya bakal melemah di 6.500 lagi gitu secara keseluruhan gitu ngelihatnya kalau kondisi market kita kayak gini. Saya bilang sih kalau secara Mm-mm. indeks mungkin memang sulit untuk naik banyak. Per sekarang saya setuju Iya. dengan Cijes, yaitu Mm-mm. obligasi lebih jelas. Iya. Bukan berarti equity-nya pasti kalah, no. Uh-uh. Eventually setelah bond-nya rally, Uh-uh. yield-nya terus turun, artinya Uh-uh. kan discount rate untuk equity turun ya, sehingga valuasinya bisa naik. Tapi memang kejelasannya memang lebih tipis dibanding obligasi yang sepertinya sih government akan rally terus, yield-nya akan nyentuh 6% atau lower ya, saya bilang ya. Oke. Nah, kalau Oke. equity, kalau secara indeks memang sulit karena memang kalau Daniel perhatikan data ya, per Juni itu sebenarnya kita malah foreign outflow. Foreign Iya, iya, outflow-nya iya, iya, itu iya. sebesar 400 juta. Lumayan ya, benernya. Ya, Mm-mm. makanya banking sector yang biasanya dimiliki asing itu memang sulit naik. Padahal sebenarnya results banking tuh bagus loh. For big banks tuh Mm-mm. results bagus-bagus. Ya, sebenarnya di results bulan Mei udah keluar bagus saya bilang. Bulan April memang kurang bagus karena libur panjang. Oke. Kalau saya sih optimis, tapi memang visibility ya, kejelasannya memang Mm-mm. obligasi lebih unggul sekarang. Mm-mm. Nah, tapi kan obligasi ini dia erat banget kaitannya dengan suku bunga gitu. Dan beberapa analis itu juga kemarin katanya ada yang bilang ada kemungkinan suku bunga di Indonesia bisa turun lebih cepat daripada di US sendiri gitu. Nah, kalau dari Ko Arfan ngelihat ini gimana? Ada nggak sih benar potensi kayak gitu?
Ya, jadi kalau berspekulasi bahwa Indonesia Ah, akan duluan atau paling awal cut iya. rates, terlalu agresif, saya bilang. Hmm, Per sekarang ya. oke. Iya. Kenapa? Indonesia hampir pasti tidak akan cut interest rate jika Fed-nya belum stop. Hmm, Nah, makanya tadi saya oke. bilang terminal rate-nya udah kelihatan nih. Ya, terminal rate-nya Hmm, udah kelihatan, yaitu kurang lebih 2 kali lagi kata governornya, yaitu hmm, 28 Juli dan 20 September. Ya, saya 3 hmm, kali lah sampai 1 November. Setelah itu baru flat. Ya, jadi kemungkinan saya rasa kalau berteori dan mengacu pada asumsi yang sama, yaitu BI tidak akan cut rate sebelum Fed-nya berhenti, paling cepat ah, Indonesia cut rate itu Desember. Memang untuk Indonesia tidak ada, so far ya per sekarang tidak ada urgency untuk naikin interest rate karena hmm, inflation terkendali. hmm, Kecuali ini sangat penting nih, iya. kecuali trade balance-nya tiba-tiba negatif dan negatifnya besar dan konsisten beberapa bulan ke depan. Hmm, Kalau trade balance-nya negatif besar dan konsisten beberapa bulan ke depan, efeknya apa? IDR-nya bisa melemah. Kalau IDR-nya melemah, urgensi atau keperluan untuk turunin suku bunga semakin tipis. hmm. Begitu. Ya, jadi itu dulu sementara kalau hubungannya dengan interest rate. Kalau soal bond CJS nih yang lebih unggul nih. Iya, iya. Nah, ini makanya saya mau langsung nanya ke Cik Jess. Untuk view sendiri, karena memang bonds untuk apa namanya obligasi negara gitu ya, ini lagi menarik. Gimana nih sebaiknya kita bisa memanfaatkan momentum ini gitu, mumpung obligasi negaranya ini lagi menarik untuk diperhatikan di second half 2023 nih, Cik. Oke, sebenarnya untuk investasi obligasi negara itu kan ada Hmm, tiga cara ya. Pertama kita bisa beli dari bank, hmm, kita bisa beli FR hmm, outright dari bank. Tapi memang itu biasanya pecahannya gede, minimal kan 100 juta rupiah kan kalau dari bank. hmm, Nah, terus di beberapa hmm, platform sebenarnya udah ada FR yang pecahannya 1 juta, hmm, hmm. tapi serinya terbatas. Di mana mungkin seri-serinya Oke. itu kuponnya mungkin lebih nggak menarik, ya kan? Terus mungkin kita lebih nggak bisa bebas milih sesuai dengan harassment investasi kita. Terus kalau misalnya pecahan 1 jutanya itu pasti ada yang namanya spread jual beli, ya kan? Kalau spread jual beli, pas kita lagi beli mungkin lagi tinggi harganya, terus pas kita mau jual harganya lagi turun, itu kan sama aja bohong. Nah, sebenarnya menurutku yang paling bijak kalau kita tuh mau memanfaatkan rally obligasi negara ya, khususnya untuk kita nih investor kita kebanyakan yang misalnya duitnya terbatas kan, kita nggak bisa semuanya langsung dijeblosin ke dalam satu seri FR. Menurut aku itu paling benar sebenarnya kita investasi di reksadana obligasi negara. Nah, ini sedikit jualan, tapi ini benar gitu ya. Hmm, Kalau misalnya hmm, teman-teman lihat hmm, di Saya Kaya, fund-fund kita yang isi hmm, obligasi negara tuh for the last 1 year tuh performance-nya tuh bagus-bagus semua. Banyak yang 9%, seperti Kisi Fixed Income tuh sekitar hmm, 9,8% ya untuk 1 tahunnya. Terus ada BNI Ardhani Syariah, itu isinya sukuk kebanyakan, itu juga bagus banget, sekitar 8,8% untuk 1 tahunnya. Terus ada Salemira Fixed Income juga yang mirip gitu ya, sekitar 8% 1 year return-nya. Jadi sebenarnya tuh lebih lebih accessible aja sih buat kita investor retail tuh beli reksadana obligasi negara dibandingin kita langsung beli obligasi negara ya langsung. hmm, Nah, kalau misalnya teman-teman tanya juga, kenapa kita nggak beli ori aja? Boleh beli ori. Beli ori itu kan minimal 1 juta rupiah juga ya. Tapi kalau reksadana hmm, yang tadi aku sebutkan, minimalnya cuma 100 ribu rupiah. Terus kita udah dapat banyak, isinya FR semua gitu kan. Udah banyak FR semua, dan hmm. itu serinya berbagai macam. Kita udah nggak usah nyampurin sendiri. Kalau kita beli ori langsung, teman-teman harus ingat bahwa kita nggak bisa jual sewaktu-waktu ya, nggak kayak reksadana. Nah, jadi misalnya nih, tadi kan Arfan udah bilang beberapa faktor ekonomi yang nanti akan mempengaruhi kondisi kelas aset baik obligasi maupun saham. Nah, kalau misalnya kita Hmm. lihat sih mungkin penurunan yield ini tuh mungkin cuma sampai 5,5% ya. Gimana Pak Arfan? Setuju nggak nih? lima Ya, setengah setuju. persen. Ah, Jadi Setuju ya, yield lima itu setengah persen. ada mentoknya. heeh, heeh. Iya. Nah, kalau sampai 5,5% terus kita ngelihat, oke kita mau take profit nih. Ori-nya nggak bisa di take profit, teman-teman. Apalagi kalau misalnya belum 1 tahun. Karena Hmm, ori itu kan ada window untuk jual belinya. Nah, kalau misalnya teman-teman
tahu juga kalau kita beli ori di beberapa platform, biasa ketika kita jual kembali itu ada penalti sekitar 2% kalau misalnya kita mau jual sebelum bagian Oh. punya atau early redemption gitu. Nah, ini kan banyak nih cas-casnya kan ya, banyak cas-casnya, banyak biaya-biayanya. Dibandingkan kita terlalu pusing mikirin biaya-biaya ini, ya tentu aja kalau misalnya teman-teman mau gitu ya, silakan banget. Tapi karena aku nge-timing, karena aku orangnya nge-timing, dan kita kan udah timing ini, Den. Akhir tahun lalu ya, kalau misalnya Daniel ingat, pas kita live, aku bilang obligasi negara menarik nih untuk 2023. 2023 is year of fixed Betul. income, gitu. Nah, Mm-mm. kalau misalnya kita udah lihat, yieldnya kayaknya udah mau deket 5,5 nih. Waktunya kita take profit di obligasi negara kita atau di reksadana obligasi negara kita. Kalau kita beli reksadana itu dengan sangat mudah, kita bisa jual, ya kan, Dan? Kita langsung redeem aja tuh hari Mm-mm. itu. Terus maksimal 3 hari uangnya udah nyampe di rekening kita. Tapi kalau misalnya kita beli ori, kita nggak bisa kan, karena kita harus tunggu early redemption dulu, tiketnya dibuka. Terus ada casnya juga. Kalau kita jual obligasi negara, belum tentu juga harganya sesuai dengan yang kita ekspektasikan gitu. Belum dan memperhitungkan spread dari jual beli itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau menurut aku the best way is ya ini ya, maksudnya ada telat sedikit kalau teman-teman yang belum beli reksadana obligasi negara. Tapi kalau teman-teman Mhm. mau play into this scenario, teman-teman bisa beli reksadana obligasi negara, pas yieldnya udah mau deket 5,5%, mulai di take profit gitu. Oh gitu caranya. Oke oke oke. Soalnya yang kayak gini, ini saya baru dengar nih Cik, metodenya kayak gitu. Pas yieldnya udah deket 5,5%, di take profit aja gitu ya. Iya, bisa. Itu Oke bisa oke. menjadi salah satu pertanda lah untuk take profit gitu. Oke oke oke. Wah, mantap mantap. Nah, saya pengen nanya juga nih untuk masalah perbandingan gitu ya. Tadi kita udah sempat bahas soalnya Mm-mm. antara emiten perbankan gitu ya, dan juga ini mau dibandingin dengan ori gitu ya, produk reksadana atau yang banyak isinya adalah obligasi atau mungkin obligasi negara itu sendiri. Nah, kalau di second half ini bagusan kita nabungnya di big banks atau di reksadana obligasi atau kita beli orinya gitu langsung sebenarnya untuk second half 2023 ini untuk pembanding aja gitu kira-kira Cijes. Jadi kalau aku bilang sih masing-masing ada kelebihannya sendiri ya, Dan ya, ada kelebihan dan Heeh. kekurangannya sendiri. Sebentar, aku mau jawab yang ini dulu ya, dari Iya cara ya, ini nge-ponder nih, menarik nih cara cara monitor monitor status ya. yield gimana. Heeh. Itu sebenarnya bisa dilihat kalau misalnya teman-teman punya akses ke Bloomberg, itu bisa dilihat di Bloomberg juga. Dan kalau teman-teman yang ada di Forte juga, Arfan selalu update gitu ya tentang yield. Dan biasanya kalau misalnya kita di Sarakaya, kita juga akan selalu ngasih tahu nih ke teman-teman di weekly newsletter kita. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan, terutama yang Mm-mm. mengenai obligasi itu biasanya kita taruh di top of the list gitu ya. Itu teman-teman bisa lihat Mm-mm. di newsletter weekly-nya Sarakaya. Nah, untuk Mm-mm. menjawab pertanyaan Daniel tentang mendingan nabung di mana nih, big banks gitu kan, saham big banks, reksadana obligasi atau ori. Nah, kalau menurut aku masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kalau misalnya teman-teman mencari fleksibilitas, di mana teman-teman bisa pengen akses dananya kapan aja, ori bukan tempatnya. Karena ori, teman-teman ketika beli, teman-teman harus nunggu early redemption. Itu kalau nggak salahnya 1 tahun apa 2 tahun gitu ya. Jadi selama 1 tahun ya kita nggak bisa apa-apain tuh duitnya, kita nggak bisa tarik gitu. Nah, kalau Mm-mm. misal ori tentu aja kelebihannya dijamin sama negara. Kalau misalnya nanti suku bunganya turun, kita tuh ada yang namanya floor ya, jadi nggak bisa turun lebih dari batas tertentu gitu. Jadi kita udah ada jaminan kuponnya Mm-mm. gitu. Nah, tapi tentu aja ori ada batas pembeliannya minimal 1 juta rupiah, terus nggak bisa dicairkan kapan aja. Terus kalau misalnya kita mau Mm-mm. cariin kapan aja pun, nanti itu ada penaltinya ya, ada biaya penaltinya dan ada biaya fee-nya juga yang Mm-mm. kita harus bayar. Kalau reksadana obligasi, enaknya teman-teman bisa beli jual kapan aja, basically. Bisa beli jual kapan aja, minimal cuma 100.000 rupiah, terus ya teman-teman bisa memanfaatkan rally obligasi negara ini juga gitu, kalau teman-teman mau. Terus kalau misalnya saham perbankan, mungkin ya salah satu plus pointsnya juga adalah bisa dijual kapan aja kan sebenarnya. Kalau saham kita mau beli kapan aja, kita juga bisa mau jual. Tapi memang harganya mungkin nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan. Kalau pas kita mau jual harganya lagi turun, ya bisa aja itu terjadi gitu.
Hmm. Untuk saham Oke, sendiri, oke, mungkin oke. seperti yang Arfan bilang, saham tuh lebih susah diprediksi dibandingkan obligasi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat obligasi ini kan in in a major uptrend lah selama mungkin 8 Mm-mm. bulan terakhir gitu, dan itu kan lebih gampang dilihat sebenarnya Mhm. selama pokoknya kita tuh masih dalam kondisi yang seperti sekarang, nggak ada major event, harusnya masih akan uptrend sampai dengan beberapa bulan ke depan lah at least. Nah, tapi kalau saham Mhm. perbankan sendiri kan kita nggak terlalu bisa prediksikan, walaupun kita bisa lihat monthly trend-nya, performance si bank itu gimana. Tapi saham itu menurut aku akan lebih sulit diprediksi untuk performance-nya dibandingin obligasi. Apalagi kalau kita ngelihatnya dalam jangka waktu pendek, yaitu 6 bulan doang kan, ceritanya second half doang kan Mhm. ya, dan gitu. Jadi kalau menurutku Iya, 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 iya. in second half doang, kalau kita mau memanfaatkan current economic Mhm. conditions, the best Mhm. way dan yang paling gampang, paling accessible adalah reksadana obligasi negara gitu. Oke, siap. Reksadana obligasi negara. Nah, saya sekarang ke Ko Arfan nih mau tanya sektor banking. Tadi kita udah bahas setengah. Untuk melengkapi jawabannya Ci Jess nih, Ko Arfan, untuk yang sektor banking di second half itu seperti apa sih sebenarnya view-nya secara keseluruhan? Kalau second half banking sektor ya Mm-mm. Dan ya, banking sektor Iya. oke sebenarnya. Kalau banking mesti Mm-mm. lihatnya year on year. Year on year itu for big banks rata-rata ya, nggak semua ya. Mm-mm. Rata-rata itu year on year net profit growth-nya itu 15-18%. Mm-mm. Which is cukup bagus karena tahun lalu dari 2021 ke 2022 bankingnya tuh tinggi loh. Naik net profitnya, growth-nya banyak, stock performance-nya juga lumayan banget. Tahun ini masih Mm-mm. grow lagi. Ya, jadi saya bilang kalau preview banking itu stabil ya, cuman mungkin I don't know ya. Ini kalau banking Mm-mm. nih karena hubungannya dengan foreign inflow, masalahnya ini sekarang obligasi emerging market sangat menarik, Dan. Sangat-sangat Iya, iya. menarik ya. Saya tambahin sedikit untuk dari Cijes ya, yaitu kalau diperhatikan ya, yield spread antara Indonesia dengan Amerika dengan US 10 year versus 10 year US versus Indonesia ini udah all time low ya, Mm-mm. itu tinggal 2,4%, yang biasanya itu 3,5 sampai 4% yieldnya ya. Bahkan Oke. kita punya chartnya, nanti kita bisa kasih lihat yield spread antara China 10 year dengan US 10 year Uh-uh. yang 10 tahun terakhir itu rata-rata yieldnya itu plus 1%. Uh-uh. Guess what? Uh-uh. Sekarang minus 1,5%. Ya, jadi yang Mm-mm. misalnya yang contohnya begini. Kalau di keadaan normal 10 tahun terakhir, jika US 10 year yield-nya itu 4% misalnya, Mm-mm. China 10 year-nya itu plus 1, yaitu 5%. Itu rata-rata Oh, yang terjadi oke. selama 10 tahun. Sekarang ini yang terjadi adalah kebalikannya. US 10 year yield-nya 4%, China-nya 2,5%. Oke. Ya, jadi memang ada Lebih di inflow yang bawah. sangat Uh-uh. kuat di bond emerging market. Mhm. Ya, semua itu secara grafik itu sudah all time low. Indonesia, China, Filipina, Thailand, Vietnam, you name it lah, emerging market. Ya. Mhm. Nah, jadi ini juga yang menyebabkan foreign inflow-nya ini lebih kuat ke bond. Ya. Hmm. Nah, makanya tadi Cijes mention kalau nyampe 10 year bond-nya 5,5 dengan asumsi keadaan sekarang ya, karena yield Mhm. itu juga dipengaruhi oleh interest rate dan inflation, singkatnya. Dua itu aja dulu. Yang lain masih banyak. Kalau nyampe sampai 5,5, wah itu udah itu dari sekarang 6.2% yield ke 5,5 itu rally-nya sangat manis deh. Iya. Sangat Mhm. sangat manis, in a very sweet spot ya, in a very very sweet spot Mhm. gitu. Nah, itulah menjawab pertanyaan. Kalau Becky secara result sih oke-oke aja, cuman foreign inflow ini lagi senang ke Lagi ke bond emerging market. obligasi. Yes. Nanti saya Iya, kasih iya, lihat iya, iya. grafiknya. Saya
udah lama manage fund, saya terkaget-kaget ngelihatnya. Nah, masalahnya oke, kemudian kan kalau ngomong yield spread, berarti yield spread kita all time low, berarti ini tinggal nunggu US 10-year-nya rally dong. Saya bilang US 10-year belum bisa rally karena sekarang yieldnya itu inverse. Why you wanna buy 10-year US bond? Ya, yieldnya 3,8, sedangkan kalau beli yang pendek, ya yaitu yang nggak usah ngomong yang sebulan, 4 bulan dan segala macam, yang 2 tahun aja tuh 4,9%. Ya, sementara sih 10-year US yang belum bisa rally dulu, belum bisa turun ke bawah yieldnya ya. Gitu. Tapi kondisi menjawab pertanyaan soal banks yang hubungannya dengan foreign inflow, mau nggak mau mesti ngomong soal bond obligasi. karena foreign inflow-nya lagi sedang di bond emerging market. Oke. Nah, ini sebenarnya inflow yang kencang ini yang menyebabkan itu atau strateginya itu adalah apakah mau standby dulu sebelum nanti ada pivot gitu, baru nanti di switching semua lagi ke saham, atau seperti apa? Atau memang karena kondisi ekonomi negara emerging market ini emang lagi bagus banget gitu, jadi ya udah di bond saja gitu. Nah, tuh Cijes tuh dia udah tahu strateginya nih untuk bond. Iya, iya. Gimana sih Ci ini cerita di balik bonds yang banyak diburu orang gitu, yang bonds emerging market? Iya, jadi kalau misalnya kenapa banyak diburu orang itu tadi Arfan udah jelasin ya, ada spread dari yieldnya. Nah, tapi aku boleh menjawab ini nggak? Pertanyaan dari teman kita nih, reksadana obligasi SBN ya. Jadi aku jelasin sedikit, kalau reksadana obligasi itu adalah reksadana yang mayoritas portfolionya berinvestasi di obligasi. Bisa dua, obligasi negara atau obligasi korporasi atau campuran ya. Sebenarnya ada juga nih reksadana yang investasi kedua-duanya. Nah, reksadana obligasi negara itu mereka berinvestasi juga sama SBN. Jadi SBN dalam bentuk FR, dalam bentuk Indon gitu ya. Jadi sebenarnya yes, reksadana obligasi itu ada yang investasinya di SBN, tapi reksadana obligasi bukan SBN ya teman-teman ya. Reksadana obligasi adalah reksadana yang mayoritas portfolionya berinvestasi pada efek obligasi. Bisa obligasi negara, bisa obligasi korporasi gitu. Nah, sekalian boleh menjawab satu pertanyaan lagi nih dari Oke, silakan dari Ci. Mbak Beck. Reksadana obligasi negara yang bagus, performanya mana-mana aja yang belum telat untuk baru mau dibeli. Kalau kita mau memanfaatkan potensi rally lebih lanjut pada obligasi negara, kita bisa beli reksadana yang isinya obligasi negara mayoritasnya. Seperti PC Fixed Income Fund, itu performance one-year bagus banget, sekitar 9,8%. Ada juga di saya kaya namanya BNI Ardani Syariah Pendapatan Tetap, itu isinya sukuk, itu juga bagus banget performance-nya. Untuk satu pasar itu sekitar 8-an. Terus juga ada Salendra Fixed Income Fund yang isinya juga obligasi negara. Jadi teman-teman bisa pilih satu di antara 3 tersebut gitu. Nah, kebetulan banget untuk teman-teman yang mau beli reksadana obligasi negaranya BNI untuk pembelian 1 juta rupiah minimal dapat cashback atau bonus reksadana sebesar Rp25.000 teman-teman sampai dengan akhir Juli ini. Jadi teman-teman nih yang mau coba-coba untuk di reksadana obligasi negara bisa, especially yang BNI ya, bisa langsung check out reksadana BNI Ardani Syariah bisa kaya minimal 1 juta rupiah, nanti dapat bonus reksadana Rp25.000. By the way ini Pak Arfan ada tanya 10 year itu maksudnya bond jangka panjang 10 tahun ya gitu. Betul. Yaitu ini itu benchmark series. Ya, benchmark series. Oke. Jadi mungkin juga hubungannya tadi sekalian ini ya, mungkin sedikit mengaitkan gitu kan. Tadi kan aku bilang nih, kalau misalnya yieldnya turun terus, buat equity juga potentially menarik karena discount rate-nya itu kan juga ikutan nih mempengaruhi valuasi saham. Nah, kalau misalnya kita tuh ngelihat 10-year bond yield itu adalah risk-free rate nih, dan jadi risk-free rate ini tuh sebenarnya ya
bukan efek kayak investasi yang hampir nggak ada resikonya kepada Iya. pemegangnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang bingung, oke 10 year bond yield itu apa, risk rate itu apa, sebenarnya sama gitu. Nah, mau nanya satu produk nih, Ci. Kan ada juga Sukor Premium Fund kan 80% obligasi gitu. Nah, Betul, ini ya. bisa jadi satu opsi juga gitu ya. Nah, menarik banget Daniel ngomong tentang ini. Soalnya Heeh. kalau misalnya kita bisa membedakan antara beberapa produk-produk reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi itu sebenarnya dari jenis investasi obligasinya kan. Tadi aku bilang Oke. reksadana obligasi itu bisa obligasi korporasi atau obligasi perusahaan. Kebetulan Sukor Premium Fund ini isinya reksadana obligasi perusahaan atau reksadana Hmm. obligasi korporasi. Jadi, eh, reksadana obligasi korporasi ini lebih tidak sensitif terhadap kenaikan atau penurunan suku bunga maupun perubahan di yield gitu ya. Walaupun tetap ada Oh. impact-nya tapi nggak banyak gitu, nggak banyak. Jadi rata-rata mau yield-nya rally segimanapun atau drop segimanapun gitu ya, ya reksadana obligasi korporasi ini nggak akan terlalu banyak impact kepada performance-nya. Mostly akan tetap stabil sih dan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan potensi bond yield rally atau nanti potensi nanti yieldnya turun ke 5,5%, itu ya sebaiknya kita investasi di reksadana obligasi negara gitu. Kalau reksadana obligasi Oke. korporasi itu cocok untuk teman-teman yang kepengen investasinya lebih stabil aja ya NAV-nya gitu. Ini pas banget tadi saya baru dapat baca berita juga katanya investor asing borong 84 triliun SBN katanya ya. Memang berarti kondisi inflow-nya ini yang ke SBN ini benar-benar memang terjadi dan berarti potensi ke depannya juga ini lebih baik begitu ya untuk di 2023 ini. Seperti yang tadi diceritain oleh Ko Arfan dan juga Cik Jess. Nah, saya juga mau ingetin para cuan troopers nih bagi yang nggak dapat informasinya secara lengkap. Tadi kan kita udah ngomong panjang gitu ya, udah menceritakan secara mendalam kondisi ekonomi dan produk investasinya di second half ini yang risk free gitu ya, atau low risk lah kita bisa bilang di second half ini udah kita spill. Jadi bagi cuan troopers yang telat nanti bisa nonton siaran ulangnya gitu ya di Instagramnya Sukor Sekuritas ataupun nanti cuan troopers bisa cari di YouTube-nya Sukor Sekuritas karena nanti akan kita reframe dan juga ada di Spotify Sukor Sekuritas tentunya ya supaya informasinya dapat secara menyeluruh. Nah, saya pengen nanya sekarang ke Nah, pas banget nih, saya pas mau nanya, pas ada yang nanya juga nih cuan troopers. Nanya kok Ombot katanya, sektor-sektor yang di inflow foreign apa aja? Kalau foreign inflow hampir pasti big cap. Sorry. Ya, big cap Mm-mm, biasanya banking, mm-mm, telcos sebenarnya menarik. Ya, jadi Iya. kalau untuk quarter 2 ya, ini kan kita udah mau results nih Den, udah mau results Mm-mm, quarter 2. Iya. Nah, it's a very unique situation sekarang ini. Ya, karena apa? Mm-mm, Jarang banget Q on Q itu di quarter 2 itu hampir semua sektor itu Q on Q growth-nya minus. Ya. Oke. Bahkan banking sektor performance di performance bank saya bukan stock performance ya, banking performance di bulan April itu semuanya seragam nggak bagus. Karena Mm-mm, loan growth-nya di bulan April saja sangat rendah. Ya. Nah, kalau menjawab pertanyaan tadi, kalau foreign inflow jelas big caps, yaitu banks dan mm-mm, telcos. Nah, kemudian saya nyambung ke telcos. Telcos ini menarik karena Q on Q, hampir semua sektor itu growth-nya minus, kecuali salah satunya adalah telco sektor. Ya, yaitu ya telco sektor ada macam-macam, itu hampir dipastikan Q on Q semuanya itu growth-nya positif. mhm. Bahkan sektor consumer pun yang disinyalir stabil, Q on Q growth-nya itu hampir semua melemah. Ya, either melemah sedikit, flat, atau kalaupun naiknya sedikit. Mhm. Begitu. Begitu.
Oke. Ada dua. Banking dan juga telco ya. Consumer enggak ya? Consumer hampir semuanya Q-on-Q lemah. Oh, apakah karena emang udah dianggap terlalu overvalue gitu, udah terlalu tinggi, makanya. Maksudnya melemah itu Ah, net profit growth-nya itu misalnya Q1 1000, Q2-nya agak oke. turun, misalnya, jadi 950 misalnya. Kan kita mau Oh, cari yang setiap quarter naik terus dong, Den. Kita kan nyari kan barang iya, yang iya, iya, bagus, iya, iya, yang growth-nya iya, tuh betul. enak, growth-nya tuh stabil. Ah, Nah, ah. consumer turun. Ah, Eh, ah. yang yang Oke. yang yang hampir dipastikan Q-on-Q-nya growth itu telcos, Ah, poultry, cuman poultry ini coming from ah, negative ah. quarter. Q1 ini dari Iya. net loss, kemudian jadi positif, saya bilang ya biasa aja ya, nggak yang wow. Atau contohnya nih, kalau saya ini, please be Ah, ah. careful on commodity. Commodity Oke. ini Q on Q hampir dipastikan semuanya minus. Mau ngomong Mm-mm. year on year lebih minus lagi karena quarter 2 2022 saham-saham komoditi itu peak all time high performance-nya. Performance-nya ya, bukan stoknya ya. Performance-nya luar biasa tinggi karena itu peak dari harga komoditinya. Mm-mm. Oh, oke. Kalau otomotif gimana kok? Otomotif kan kita lihat dari tahun lalu ke tahun ini kayaknya ada kenaikan, perekonomian terbuka gitu kan. Udah nggak pandemi lagi. Nah, kalau Apakah otomotif, ini bagus nggak ya, sih? otomotif kalau ngomongnya Astra, masalahnya itu Astra itu tidak hanya dari four wheeler dan two wheelers, tapi dia dapat dari Oh, financing, dapat dari UT, which is mining, kemudian juga dari auto. Auto itu spare part-nya. mm-mm. Kayaknya sih Q on Q Astra itu either flat atau slightly negatif. Ya, karena drag down dari Oh, mining sektornya. oke, oke, Astra oke. ya, Astra. Ah, Sedangkan ah. yang pure jualan mobil four wheeler yang gede ya, yang sizable sih nggak ada ya. Yang sizable ya, yang agak kecil ada. Cuman yang sizable lah kita ngomongnya lah. Oke, oke. Komoditi udah, telco, banking, tadi juga udah, consumer juga udah. Ini sekalian kita muter. Construction nggak ada harapan nih kok. Belum lah, construction belum. Belum. Banyak yang nanya soalnya construction nih apa kabar? Katanya kemarin sempat naik dikit terus turun lagi gitu. Kalau tech sendiri juga belum ya kok ya. Inflow di tech Tech ini tech kan beneran kemarin atau cuma di Goto dong. digital bank? Tech beneran ya kayak Goto, Bukalapak gitu. Goto buka lapak beli, ya saya Uh, bilang bukan jelek ya, cuman mm, semua kondisinya sudah price in. mm, Seperti Goto, saya yakin financial statement-nya semakin membaik, ya semakin mm. membaik. Tapi sudah price in sampai dengan akhir tahun 2023, yaitu mereka semua mengincar EBITDA, adjusted EBITDA positif di akhir quarter 2023. Story-nya gitu aja. Oke. Sedangkan valuasinya, well, saya bilang sih masih mahal ya. Mm, Sekarang mm. kan sell side pun semuanya, hampir semua downgrading tech sektor. Downgrading bukan jadi Mm, sell ya, tapi mm, target price yang mm, tadinya ketinggian diturun-turunin. Ya. Kalau tech sektor mah mm. gampang lah, nggak usah terlalu sulit ya. Itu contoh kalau lihat Goto, lihat aja Gojek, Gokar lagi promonya lagi tinggi atau enggak, karena ini hubungannya dengan revenue kan. Oke, oke, siap. Kalau gitu saya ke Cik Jas lagi. Saya dari tadi penasaran pengen nanya tentang reksadana pasar uang. Pasar uang sendiri, kalau reksadana saham kan dia akan performance-nya akan sesuai dengan kondisi pasar saham gitu, Cik. Jadi memang mungkin kurang menjadi pilihan gitu ya bagi cuan troopers. Nah, tapi kan ada yang lumayan aman dan stabil dan low risk juga itu yang di pasar uang sendiri gitu. Nah, ini kalau kita mengalokasikan ke
banyak capital kita ke reksadana pasar uang di second half ini gimana menurut Ci Jess? Menurutku gini, jadi no offense untuk Mm-mm. teman-teman di luar sana, tapi kalau menurut aku reksadana pasar uang itu sebenarnya nggak cocok untuk investasi jangka waktu panjang ya, kecuali Mm-mm. memang kita khususkan untuk satu, dana parkir. Yang nanti kita mau switching nih, misalnya kalau udah kondisinya udah oke, kita mau masuk saham, oke nggak apa-apa ditaruh di Mm-mm. reksadana pasar uang dulu. Atau misalnya kita mau untuk kebutuhan yang sifatnya dalam jangka waktu dekat gitu ya, misalnya 3 sampai 6 bulan gitu, atau demikian boleh masuk nggak apa-apa di reksadana pasar uang kalau kita nggak bisa handle the risk of reksadana obligasi. Tapi untuk jangka panjang sih menurut aku tuh nggak tepat, Dan, karena reksadana pasar uang itu Mm-mm. menurut aku bukan instrumen optimal untuk investasi jangka panjang. Sayang uang kita kalau kita cuma taruh di reksadana Mm-mm. pasar uang doang. Apalagi kalau dalam kondisi suku bunga lagi tinggi. Karena most Oke. likely deposito itu akan beat reksadana pasar uang. Especially untuk teman-teman yang mungkin nilai deposito gede, bisa ditawarin bank special rate gitu ya. Aku tahu banyak banget bank sekarang nawarin rate itu sampai misalnya 6, lebih gitu ya, gross, Mm-mm. tetap dipotong pajak 20%, tapi ya tetap dapat return yang kalau misalnya disetahunkan tuh lebih tinggi dibandingkan reksadana pasar uang. Nah, tapi kan bedanya deposito adalah kalau kita break sewaktu-waktu, itu kan kita kena penalti kan. Mm-mm. Ya kan, kita kena penalti dan kita tetap harus bayar pajaknya. Jadi, menurutku, teman-teman kalau misalnya investasi jangka panjang di reksadana pasar uang itu nggak tepat gitu. Mendingan dialihkan ke reksadana obligasi atau mau investasi langsung obligasi itu nggak apa-apa. Tapi kalau Mm. menurutku RDPO tuh ya cocoknya untuk tempat naruh nyimpan sementara atau kebutuhan yang sifatnya sewaktu-waktu atau jangka waktu dekat gitu. Jadi menurutku reksadana pasar uang kalau untuk investasi jangka panjang terus-terusan taruh di situ nggak cocok. Nah, kalau menurutku juga reksadana pasar uang itu Mm-mm. bagusnya kita taruh untuk investasi kalau misalnya kita nggak mau mikir ya, itu waktu suku Mm-mm. bunganya lagi rendah. Karena pasti akan outperform dibandingin deposito gitu. Jadi Mm. teman-teman Oke. mungkin bisa diingat-ingat gitu ya beberapa tipsnya kenapa dan kapan waktu kita investasi di reksadana pasar uang, kenapa dan kapan reksadana pasar uang itu lebih baik dibandingkan deposito gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Dan untuk detailnya nanti bisa langsung nge-DM ke saya kayak juga gitu ya, Ci ya, kalau pengen tahu informasi detail dan juga cara metode strategi investasinya seperti apa gitu ya, bisa langsung Boleh banget, boleh DM banget. ke Ya, jadi Instagram untuk saya teman-teman, kayak.id. ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin Hmm. calon nasabah saya kaya atau merupakan nasabah saya kaya, teman-teman bisa langsung memanfaatkan em, DM kita ya di Instagram maupun di Telegram maupun di WhatsApp untuk tanya-tanya tentang Hmm. produk. Karena itu kita pasti akan mencoba sebaik kita untuk membantu memberikan pilihan produk yang terbaik lah buat tujuan investasi teman-teman. Nah, untuk teman-teman juga nih yang Hmm. mungkin belum tahu soft relaunchingnya app-nya kita saya kaya Hmm. di Hmm. minggu terakhir kemarin ya, minggu terakhir bulan Juni itu kita sekarang ada rekomendasi produk juga nih yang sesuai sama tujuan investasi teman-teman. Misalnya kalau tujuan Hmm. investasi teman-teman untuk umroh gitu ya, kita udah pilihkan beberapa reksadana yang paling pas gitu ya untuk mencapai tujuan keuangan tersebut yang dengan syariah tentunya. Jadi semua reksadana pilihannya udah syariah gitu. Terus misalnya untuk dana pendidikan anak, kira-kira jangka waktu investasinya kan masih panjang. Nah, kita juga udah pilihin tuh beberapa reksadana yang cocok. Misalnya untuk dana darurat atau untuk kebutuhan yang sewaktu-waktu, kita juga udah pilihin juga rekomendasi produknya. Jadi untuk teman-teman bisa langsung download aja nih aplikasi saya kayak yang baru, ada di App Store dan di Play Store. Nanti itu sebenarnya akan meng-guide teman-teman untuk berinvestasi dengan lebih mudah lagi. Oke, mantap. Thank you informasinya Ci Jess. Sekarang saya ke Ko Arfan lagi nih. Saya pengen nanya. Tadi sempat ngomongin telco dan kemarin kayaknya kita juga pernah sedikit ngobrolin tentang telco nih. Ko Arfan boleh dong dikasih apa namanya bocoran-bocoran gitu. Telkonya ini sebenarnya yang mana sih? Atau semuanya kita coba gitu. Ada TLKN, ISAT, ada friend gitu, kita coba aja gitu semuanya satu-satu. Jadi telco ini sekarang kenapa bagus karena Iya. price war-nya ini
sudah semakin kecil, ya. Price war Mm-mm. sudah semakin kecil sehingga telecommunication provider sudah bisa mulai naikin harga. Efek naikin harga itu ke bottom line itu luar biasa, ya. Mhm. Seperti ada satu consumer yaitu rokok yang mulai naikin harga, ya semuanya sih, semua rokok tuh naikin harga. Efeknya ke profitability itu luar biasa, sensitivity itu tinggi sekali. Nah, kalau telco sektor saya paling seneng ISAT karena kemungkinan besar ya, Mm-mm. karena resultnya belum keluar, Q on Q yang positifnya paling tinggi ISAT. Oke, Saya udah, ISAT. saya kan udah kasih tau kamu udah 2 minggu lalu, Pak Daniel. Makanya ini mumpung belum telat boleh lah ya kita spill dikit ya kok ya. Di sini berarti masih berpotensi kan ya kok ya. Sangat, masih sangat, sangat. Ah, Q3, Q4-nya juga makin baik, ya. ah, ah. Dan Oke kalau oke ISAT. ini kan terbebas dari hari libur yang panjang kemarin. Kalau Oh. contohnya mining atau pabrik, ya, libur panjang April stop produksi. Kalau telcos kan Mm-mm. lu masih tetap WA-an, lu masih tetap Mm-mm. SMS-an, lu masih tetap YouTube-an, lu masih tetap mengkonsumsi pulsa loh. Iya iya iya. Iya. Oke oke siap. Nah ini sebelum pertanyaan terakhir dari Cuan Troopers, saya mau nanya stock pick dari kalau kalau nanya stock pick ke Ko Arfan harus join porto.id ya, Cuan Troopers ya. Di sana lebih lengkap. Jadi jangan lupa join porto.id juga karena tentu view-nya ada banyak ya secara detail dari Ko Arfan dan juga tim. Nah, tapi boleh nggak nih dikasih bocoran 3 stock pick gitu, 3 atau 2? Tadi satu udah isap, 2 lagi apa sih yang menarik di second half 2023 ini, Ko Arfan? Second half sih nyari yang positive growth susah loh, Den. Susah Oh, banget. Telco, oke. stat. Kalau stock pick tanya Cici tuh biasa kalau ngomong besok langsung terbang tuh biasanya. Bener juga. Atau nanti satu stock pick dari Cije, satu dari Ko Arfan boleh dong. Saya Kan tadi isat, Isat udah satu. ya satu isat, Heeh. fundamental bagus dan liquidnya kan lumayan. Kalau ngasih yang bagus tapi nggak liquid juga susah, Den. Iya, Isat ya berarti satu nih. Udah dicatat, jangan lupa Contropers diperhatiin, tapi tetap harus analisa sendiri ya, technical dan juga fundamentally. Dan Tuh. pertanyaan terakhir untuk Ko Arfan dari Cuan Troopers adalah target IHSG berapa di 2023 katanya? Nggak banyak lah kalau IHSG susah ya saya bilang. Mesti bottom up ini. Nggak Oh, oke oke. susah karena foreign inflow-nya saya rasa belum ya. Kecuali Mm-mm. bond yield-nya ini udah below 6%, udah mau cepet sekali naik sampai 5,5%, nah itu now we're talking. Karena kalau Mm. udah 5,5 dengan kondisi sekarang, saya rasa upside-nya udah hampir nggak ada kali, udah tipis banget. Nah kalau itu udah Mm. let's to equity ya. Oke 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 oke. Berarti view-nya kurang lebih nggak jauh beda dari kondisi sekarang ya, berarti ya, Ko Arfan ya masih Iya, ya, betul. until di end 2023. Oke, Iya. siap. Sekarang saya ke Cik Jess nih. Berkaitan tadi ada satu stock pick dari Ko Arfan dan dari tadi Cik Jess juga udah jelasin segala jenis produk reksadana ya kelebihannya, kekurangannya apa dan harus pilih yang mana. Sekarang saya mau nanya satu stock pick dari Cik Jess, boleh dong Cik ini sebelum kita tutup IG live kita pada malam hari ini. Topik sebenarnya kalau misal aku bilang tuh aku nggak ada yang lagi benar-benar suka banget sih, Dan ada Mm-mm. beberapa saham tapi maksudnya udah lumayan jauh ya, udah lumayan jauh kayak film gitu. Jadi aku nggak berani Mm-mm. rekomend terlalu jauh lagi gitu. Iya. Cuma kalau misalnya kalau fun pick boleh nggak reksadana pick aja? Boleh, 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 boleh. Boleh ya? Boleh ya reksadana. Ah, Jadi ah. kalau misal aku untuk teman-teman yang mau capitalize on reksadana obligasi negara, teman-teman bisa pilih KISI Fixed Income atau BNI Ardani Syariah. Nah, kebetulan ada Mm-mm. satu fund yang baru banget onboarding di Saya Kaya dan cuma bisa dibeli di Saya Kaya doang.
yaitu Sukor Oh. Sustainability Equity Fund yang syariah ya. Jadi ini tuh ada beberapa jenis pantangan atau regulations deh yang reksadana ini tuh ikutin gitu. Yang pertama dia syariah, jadi dia sesuai dengan prinsip syariah teman-teman. Yang kedua dia equity, jadi untuk long term ya, tapi equity-nya pun juga yang sustainable karena dia mengikuti beberapa panduan dari Sri Hati. Jadi ya seperti nggak boleh terlalu mencemarkan lingkungan, lalu ada beberapa prinsip juga yang harus dipatuhi seperti give back to the society gitu, dan untuk corporate governance-nya juga dijaga gitu. Dan untuk teman-teman ini cocok juga buat teman-teman yang mau investasi jangka panjang karena dia bentuknya equity. Jadi teman-teman bisa melihat juga nih untuk teman-teman yang mematuhi beberapa prinsip tersebut, teman-teman bisa melihat Sukor Syariah Sustainability Equity Fund sebagai alternatif investasi, khususnya untuk yang jangka panjang ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau investasi reksadana pasar uang, teman-teman bisa ngeliat juga isi money market fund yang performanya juga lagi oke banget, lagi cakep banget. Terus juga teman-teman bisa ngeliat Sukor Syariah Balance Fund, ini juga baru banget ada di Saya Kaya. Jadi ini reksadananya itu seperti Sukor Premium Fund, Dan. Cuma kalau Sukor Premium Fund kan minimum pembeliannya 100 juta rupiah nih. Iya. Kalau Sukor Syariah Balance Fund minimumnya cuma 100.000 rupiah gitu. Oh. Jadi terjangkau banget buat teman-teman. Dan komposisinya tuh mirip seperti Sukor Premium Fund, yaitu majority di sukuk korporasi, terus ada sedikit di saham, ya saham syariah, lalu sisanya di pasar uang. Jadi kalau teman-teman yang kepengen nyobain Sukor Premium Fund tapi minimum pembeliannya terlalu tinggi, nah teman-teman boleh banget nih coba Sukor Syariah Balance Fund gitu. Jadi kita lagi ada banyak banget dan sebenarnya produk-produk bagus di Saya Kaya. Iya. Oh, gitu. Oke. Bener sih, karena kan dari kemarin yang kita dengar kebanyakan Sukor Premium Fund, tapi ternyata ada Sukor Syariah Balance Fund ya namanya ya. Betul, iya. Ini campuran jadinya karena dia ada banyak di obligasi, di sukuk, tapi juga ada sedikit sahamnya, terus ada di pasar uang juga gitu. Dan ini tuh syariah, jadi untuk teman-teman yang menganut investasi syariah, yang pengen investasi syariah aja, bisa banget pilih reksadana ini. Oke. Wah, udah banyak banget nih masukan, opsi, strategi, dan juga informasi-informasi menarik. Gak berasa udah 1 jam ngobrol sama Cijes dan juga Ko Arfan. Thank you banget waktunya, Cijes dan juga Ko Arfan. Dan buat Cuan Troopers yang pengen dapat informasi lebih detail gitu ya, berkaitan dengan produk reksadana, investnya seperti apa, bisa DM ke sayakaya.id. Dan kalau mau tanya topik menarik dan kondisi equity di dalam dan luar negeri, ini bisa ke porto.id, Cuan Troopers. Kalau gitu saya ucapkan thank you banget sekali lagi Cijes dan juga Ko Arfan. Thank you, Cuan Troopers. Thank you. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di balik layar ya. Pastinya. Thank you banget Ko Arfan dan juga Cijes. Sampai jumpa. Saya pamit undur diri. See you, Cuan Troopers. Thank you, Dan. Thank you, Cuan Troopers. Malam ya.